Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, lokal A3, NPM 1940606086, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Cara radikalisme. Pada dasarnya radikalisme sudah ada sejak zaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia. Namun istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu Charles James Fox menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya, Inggris. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Pandangan Islam terhadap radikalisme. Pandangan Islam terhadap gerakan radikal ini adalah suatu kesalahan, karena di dalam Islam tidak pernah ada ajaran yang dalam melakukan pendakwahan selalu memakai kekerasan dan memaksa. Dan agama Islam pun adalah suatu agama perdamaian. Jadi jika ada yang mempunyai persepsi bahwa kaum radikal dan terorisme itu adalah dari Islam, upaya Islam dalam mencegah radikalisme. 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. 9. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Sejarah Islam di Indonesia. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. 1. Ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, yakni mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. 2. Untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit, karena hanya 2 kalimat pengakuan iman adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 3. Upacara dalam keagamaan Islam begitu sederhana dan tidak sulit. 4. Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan. 5. Islam menyebar dengan damai. 6. Kekuatan dalam bidang politik. Pada pedagang Muslim, kebanyakan dari mereka dari kelas atas. 7. Runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pesat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. 8. Islam telah mengajarkan bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja, di mana tempat itu suci dan tidak selalu harus menetap di daerah-daerah tertentu, karena takut tidak dilindungi oleh adanya Tuhan. 9. Untuk menyajikan dan merealisasikan otoritas suci di mana pengkhotbah menulis teks yang dimengerti dan dihafalkan. 10. Islam mengajarkan moralitas penduduk asli. 11. Pengkhotbah pandai menyembuhkan obat, sehingga sangat populer di kalangan masyarakat adat. Hanya menyebarkan oleh para pendatang agama Muslim dan pedagang Muslim, tetapi seiring perjalanan waktu, kerajaan Islam bangkit dan mencapai masa kejayaan mereka. Banyak masjid dan musola telah didirikan sebagai tempat ibadah di berbagai tempat. Kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai dengan Sultan Malik As-Saleh sebagai sultan pertama.
terorisme, tindakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi Islam tidak pernah mengajarkan tentang terorisme atau kekerasan. Radikalisme, suatu ideologi atau gagasan dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Dan terima kasih. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.